Selamat bertemu kembali di channel saya, Sihotang Haren Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 13 ya, yaitu mengenai pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Mengenai dasar hukum pembahasan hak pakai atas tanah ini sudah cukup jelas ya, saya uraikan di dalam video hak pakai atas tanah bagian 1. Dan untuk menyingkat waktu, maka dasar hukum ini tidak saya uraikan kembali di sini ya. Untuk itu saya persilakan supaya mengikuti video hak pakai bagian 1 tersebut ya, supaya jelas dasar hukum. Untuk mengawali, saya mau sampaikan terlebih dahulu beberapa ketentuan yang prinsipil dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Ya, beberapa ketentuan itu adalah: satu, ketentuan bahwa setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara pemberian pertama kali dan perpanjangannya berakhir, maka pemerintah memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas bidang tanah yang sama ya, kepada bekas pemegang hak pakai atas tanah tersebut ya. Dua, ketentuan bahwa permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dapat diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak pakai atas tanah pemberian pertama kali atau perpanjangan yang berakhir ya. 3, ketentuan bahwa permohonan pembaruan dan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengelolaan dapat diajukan dan diberikan sekaligus di dalam satu surat keputusan ya, dengan ketentuan untuk tanah pertanian diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh bekas pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan ya, berdasarkan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau berdasarkan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas konsultasi dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan hak yang dimohonkannya. Kemudian untuk tanah non pertanian diajukan setelah bangunan dan atau fasilitas pendukungnya telah dibangun, digunakan, dan dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh bekas pemegang hak pakai atas tanah. Ini juga berdasarkan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau berdasarkan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan yang dimohonkan. 3, ketentuan bahwa dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi, dan apabila dari hasil pemeriksaan tanah tersebut ya
terdapat perubahan kondisi di lapangan, misalnya perubahan fisik maupun tata batasnya, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas, ya. Penataan batas atas tanah yang dimohonkan tersebut. 4. Ketentuan bahwa pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu mulai berlaku sejak didaftar hak pakainya oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Dan jangka waktu pembaruan ini terhitung sejak berakhirnya hak pakai yang bersangkutan, ya. 5. Ketentuan bahwa untuk perpanjangan dan penurunan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengolahan yang diberikan sekaligus dalam satu surat keputusan, maka perpanjangan dan pembaruan hak pakai mulai berlaku sejak didaftar hak pakainya oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. Dan jangka waktu perpanjangan dan pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak pakai atas tanah tersebut, ya. 6. Ketentuan bahwa pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu diajukan sebelum jangka waktu perpanjangan hak pakai berakhir atau diajukan dalam tenggang waktu 2 tahun setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama kali berakhir, maka pendaftarannya tidak merubah nomor hak lama, ya. Artinya apa? Sertifikat yang diterbitkan di sini memakai nomor hak yang lama, nomor sertifikat yang lama, ya. 7. Ketentuan dalam hal tanah hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya menjadi objek perkara atau ditetapkan sebagai status quo atau sita pengadilan, maka hal ini tidak menghalangi proses pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohonkannya. Artinya tetap dapat diberikan pembaruan hak pakai dengan ketentuan hal tersebut dicatat atau diberi catatan sebagai perkara atau status quo atau sita pengadilan atau skorsing yang disebut dalam surat keputusan pembaruan hak pakai serta pada buku tanah dan sertifikat hak pakai atas tanah, ya. Kemudian hal tersebut diberitahukan kepada ketua pengadilan setempat dan para pihak yang berperkara, ya. Pengadilan yang di sini adalah pengadilan yang menangani perkaranya, ya. Sedangkan catatan perkara, catatan status quo atau catatan sita pengadilan atau skorsing hapus setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ya. Dan putusan, maksud kami salinan putusan pengadilan disampaikan kepada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. 8. Ketentuan bahwa apabila hak pakai atas tanah berjangka waktu diberikan di atas tanah milik, maka berdasarkan kesepakatan pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak milik atas tanah dapat diperbarui dengan memberikan hak pakai atas tanah yang baru, ya. Dengan memberikan hak pakai atas tanah yang baru, yaitu melalui akta yang dibuat oleh PPAT. Nah, kemudian berdasarkan akta PPAT ini langsung dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan.
guna memperoleh sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Ya. Sekarang di dalam pembahasan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia ini, ada 4 hal pokok yang perlu kita bahas, yaitu 1. Yang berwenang memberikan pembaruan. 2. Syarat-syarat permohonan pembaruan. 3. Mekanisme atau tata cara pemberian pembaruan. 4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan. Ya. Inilah yang akan dibahas 4 hal pokok itu ya. Baiklah, sekarang kita bahas satu demi satu. Pertama ya, mengenai yang berwenang memberikan pembaruan. Yang berwenang memberikan pembaruan ini terdiri dari 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang untuk memberi pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan ya, di atas tanah hak pengelolaan kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia, baik itu untuk pertanian maupun non pertanian, serta untuk semua luasan tanah ya. 2. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN berwenang untuk memberi pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia, baik itu untuk pertanian maupun non pertanian, serta untuk semua luasan tanah. Ya. Jadi di sini tidak ada kewenangan kepala kantor wilayah. Ya. Hanya kepala kantor pertanahan, yaitu untuk yang di atas hak pengelolaan, dan yang di atas tanah negara adalah kewenangannya ada pada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. Ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan. Ya. Syarat-syarat ini saya bagi 2 ya. 1. Syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. 2. Syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Ya. 1. Untuk syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia, yaitu syarat-syaratnya: A. Fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas pemohon beserta fotokopi identitas kuasa dan surat kuasa ya, apabila dikuasakan. Kemudian akta pendirian badan hukum asing dan pengesahannya. Berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya ya. Kemudian nomor induk berusaha atau NIB dari OSS atau online single submission ya. Atau tanda daftar perusahaan atau TDP. Kemudian surat keterangan perwakilan badan asing berkedudukan Indonesia ya. Maksudnya isi surat keterangan itu menerangkan tentang badan hukum itu mempunyai perwakilan Indonesia. B. Syarat asli sertifikat atas tanah berjangka waktu ya. Ini yang sebenarnya bekas ya, bekas hak pakai atas tanah berjangka waktu. C. Syarat surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT. SKPT ini diperoleh dari
kantor pertanahan kabupaten kota setempat melalui permohonan informasi pertanahan yang diajukan oleh bekas pemegang hak pakai atau kuasanya. D. Syarat berupa peta bidang tanah. Syarat ini diperlukan apabila pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut dilakukan, ya. D. Syarat persetujuan dari pemegang hak tanggungan, termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah hak pakai. Ini diperlukan syaratnya apabila hak pakai yang dimohonkan pembaruannya itu dibebani hak tanggungan. Kemudian F. Syarat bukti pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Syarat ini adalah untuk badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, ya. G. Syarat berupa bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohonkan pembaruannya, ya. Ini sifatnya fakultatif, ya. Apabila ada baik, kalau tidak ada pun tidak masalah, ya. H. Surat, maksud kami syarat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT atau SP2 EBT, yang mana isi dari surat pernyataan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut, ya. Bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik, itu isinya satu. Kemudian bahwa tanah tidak terdapat konflik perkara, sengketa dan keberatan dari pihak lain, ya. Bahwa yang bersangkutan sanggup melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya. Ini syarat ini adalah untuk badan hukum yang menjalankan bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, ya. Kemudian bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, ya, dari akses publik dan atau jalan air. Bahwa yang bersangkutan bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran instansi Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Ini syaratnya apabila dilakukan pengukuran ulang atas tanah yang dimohonkan pembaruannya. Kemudian bahwa pemanfaatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Terakhir, isi pernyataan itu adalah bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas semua yang telah dinyatakannya. 2. Mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan, ya, kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Mengenai syarat-syarat di sini, bahwa syarat-syaratnya adalah sama, ya, atau serupa dengan semua syarat di dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara, ya, yang disebutkan tadi, ya. Kecuali syarat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP EBT atau SP2 EBT
tidak terdapat atau tidak ada di dalam syarat pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan, ya. Jadi tidak ada itu SP2BT itu atau SPKBT di dalam hak pakai yang dimohonkan di atas tanah pengelolaan. Selanjutnya, dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan terdapat syarat lainnya atau syarat tambahannya, yaitu berupa surat rekomendasi tentang pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dari pemegang hak pengelolaan. Isi dari surat rekomendasi ini juga memuat keterangan mengenai pemanfaatan tanah dan atau bangunan sudah terlaksana seluruhnya. Ketiga atau hal pokok ketiga yaitu mengenai mekanisme atau tata cara pembaruan. Mengenai mekanisme ini saya bagi dua, ya. A. Mekanisme atau tata cara pembaruan hak pakai atas tanah negara, ya. Dan tanah hak pengelolaan, ya. Mekanismenya terdiri satu, pemohon mengajukan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu secara tertulis melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan. Dalam permohonan pembaruan ini harus dilengkapi atau dilampirkan persyaratan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu seperti yang sudah saya uraikan tadi, saya sampaikan tadi, ya. 2. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah tersebut, ya. Dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan atas berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon supaya melengkapinya, ya. Atau apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan, ya. Tanda penerimaan dokumen persyaratan. Juga diterbitkan atau diberikan SPS atau surat investor kepada pemohon mengenai pembayaran biaya PNBP atau pendapatan negara bukan pajak dalam rangka pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pemeriksaan ini, saya jelaskan bahwa pemohon diwajibkan menanggung transport petugas konstatasi untuk melakukan pemeriksaan tanah hak pakai yang dimohonkan pembaruannya, ya. 3. Setelah berkas permohonan perpanjangan hak pakai atas tanah diterima secara lengkap dan pemohon telah melakukan pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas konstatasi melakukan pemeriksaan tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya ke lapangan, ya, berdasarkan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah. Dan aspek yang diperiksa di sini meliputi aspek yuridis maupun aspek fisik. Dan hasil pemeriksaan tanah ini juga dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah atau
Constateringsrapport ya, dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi ternyata terdapat perubahan kondisi di lapangan atau lokasi areal tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya, maka dilakukan pengukuran ulang ya, dan atau penataan batas tanah hak pakai yang dimohonkan pembaruannya. Kemudian hasil dari pemeriksaan pengukuran ulang ini dituangkan dalam dokumen berupa peta bidang tanah. Mengenai pengukuran ini, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa pemohon harus membayar biaya PNBP pengukuran ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian mengenai kewenangan untuk melakukan pengukuran atas bidang tanah, yaitu kewenangan kantor pertanahan kabupaten kota untuk melakukan pengukuran yang luasnya di bawah 10 hektar ya. Sedangkan kewenangan kepala kantor wilayah BPN provinsi untuk melakukan pengukuran yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar ya. Berikut yang tidak dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan dan kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi adalah merupakan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ya. 4. Setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi dan atau dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah yang dimohonkan pembaruannya, maka kepala kantor pertanahan kabupaten kota menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan apabila persyaratan telah dipenuhi secara lengkap ya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai dengan disertai alasan penolakannya ya. Ini dilakukan apabila kewenangan pembaruan hak pakainya merupakan kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Atau jika kewenangan pemberian pembaruan hak pakai tersebut merupakan kewenangan kepala kantor wilayah BPN provinsi atau kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN atau kantor Kementerian ATR BPN, maka kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan hak pakai atas tanah kepada kepala kantor wilayah BPN provinsi yang bersangkutan ya. Dengan penyampaian ini dibuat surat pengantar ya, di mana isinya memuat pendapat, pertimbangan dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkan. Ya. 5. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai, maka kepala kantor wilayah BPN provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan kembali pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut ya. Dengan ketentuan hak pakai atas tanah berjangka waktu itu apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui kepala kantor pertanahan kabupaten kota untuk supaya melengkapinya ya. Atau apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka
kepala kantor wilayah BPN provinsi menindaklanjutinya dengan menyampaikan berkas permohonan hak pakai kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan membuat surat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkan. Penyampaian berkas permohonan pembaruan ini dari kepala kantor wilayah kepada kantor Kementerian Agraria Tata Ruang BPN dapat dilakukan dengan sistem elektronik apabila kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri LHK, maksud kami, oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, ya, sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik. Ya. Kalau bagian ini yang dilaksanakan, maka berkas permohonan pembaruan hak pakai secara fisik tetap disimpan di kantor wilayah BPN provinsi. 6. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah dari kepala kantor wilayah BPN provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui dirjen yang membidanginya atau melalui pejabat atau petugas yang ditunjuk pada Kementerian Agraria Tata Ruang BPN melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah, ya, dan melakukan pengkajian atas berkas permohonan tersebut dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui kepala kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan supaya pemohon melengkapinya, ya. Atau apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruan, ya. Atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai dan disertai alasan penolakannya. 7. Setelah memperoleh surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah, maka pemohon mengajukan permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai atas tanah secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Dan permohonan ini ditantangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya di atas materai yang cukup, ya. Kemudian dalam permohonan ini pemohon juga harus membayar biaya PNBP pendaftaran pada loket pelayanan pertanahan, ya, kabupaten kota yang bersangkutan. Dalam permohonan pendaftaran ini, ya, dilampirkan antara lain surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten kota atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang tentang pembaruan hak pakai atas tanah jangka waktu, ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi SPP TPBB tahun berjalan atas tanah yang bersangkutan, ya, serta persyaratan lainnya yang tercantum dalam surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu tersebut, ya. 8. Apabila permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai
sudah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menandatangani sertifikat pembaruan hak pakai, ya, di mana sertifikatnya adalah tetap yang lama. Yang ditandatangani tersebut adalah di lembar isian, yaitu mengenai lembar perubahan sebab perubahan tanah, ya. Sertifikat tadi diterbitkan atas nama badan hukum yang mempunyai perwakilan Indonesia yang bersangkutan, ya. Selanjutnya mengenai sertifikat tanah ini, apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Kota tertentu sudah ditunjuk oleh Menteri ATR BPN sebagai kantor yang melaksanakan pendaftaran secara elektronik, maka pendaftarannya dilakukan secara elektronik, ya. Dan sertifikat yang diterbitkan juga berupa sertifikat elektronik atas nama badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia selaku umum, ya. B. Mengenai mekanisme tata cara pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak milik, ya, kepada badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Mekanisme di sini, ya, untuk hak pakai tanah berjangka waktu yang diberikan di atas tanah milik, maka berdasarkan kesepakatan pemegang hak pakai atas tanah dengan pemegang hak milik dapat diperbarui, ya, dengan pemberian hak pakai atas tanah yang baru melalui akta yang dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Dan kemudian langsung berdasarkan akta pendaftaran tanah ini didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, ya. Keempat, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan. Permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang diajukan oleh badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Jangka waktunya untuk penyelesaian pelayanan adalah 38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar dan untuk tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi atau kecuali bekas tanah HGU, ya. Waktunya 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian luasnya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau 15 hektar. Kemudian waktunya 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar, ya. Jangka waktu tadi yang disebutkan secara angka hari, ya, tidak termasuk proses kirim-mengirim berkas, yaitu Kepala Kantor mengirim berkas ke Kanwil BPN Provinsi dan Kanwil BPN Provinsi mengirim berkas atau catatan atau apapun namanya kepada Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, atau sebaliknya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA harlen@gmail.com, yang nanti pada kesempatan pertama
akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.